Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan saya Musdia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video ingin saya sampaikan bukan mengenai tutorial aplikasi keuangan, tetapi kali ini saya beri judul seperti ini, menelaah honor yang boleh dibayar oleh dana BUS sesuai dengan derap Joknisbus tahun anggaran 2022. Karena mana sebentar lagi tahun anggaran 2021 akan berakhir, jadi ini sebagai persiapan awal untuk penyusunan dan perencanaannya untuk pembuatan RAP, RAPBI, dan RKKM tahun anggaran 2022. Karena dana BUS ini merupakan salah satu jantung juga di madrasah dalam hal pendanaan, jadi perlu perencanaan atau persiapan yang matang agar nantinya pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan target dan harapan, berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan juknis dan peraturan yang berlaku. Itu harapannya ke depannya. Untuk draftnya di sini sudah ada draft final juknis dana BUS. Ini masih berbentuk draft. Mudah-mudahan nanti yang aslinya tidak ada perbedaan mendasar atau perubahan mendasar dari draftnya ini untuk tahun anggaran 2022. Kita langsung saja masalah ke topik pembahasan tadi, masalah honor saja di sini yang kita bahas. Karena honor ini biasanya di awal perlu persiapan seperti pembuatan surat keputusan untuk tenaga kependidikan atau guru non-PNS seperti itu. Itu perlu dipersiapkan awal-awal terlebih dahulu. Kita ke poinnya saja. Di sini poin 7, batas maksimum. Poin 7 dari atas. Kita buka atasnya, ketentuan umum penggunaan dana BUP dan BUS. Poin 7-nya di sini, batas maksimum penggunaan dana BUP dan BUS untuk belanja pegawai atau honor guru tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan lainnya pada madrasah negeri dan swasta sebesar 50%. Batas maksimumnya untuk honor ini keseluruhan sebesar 50% dari total dana BUP dan BUS yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun. Ingat, dalam 1 tahun anggaran. Di sini jika sampai 50% ini dengan ketentuan di sini melampirkan analisa kebutuhan guru berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan disetujui. Ini ada kata dannya dan harus disetujui oleh kantor Kementerian Agama kabupaten kotanya. Jika 50%. Biasanya untuk idealnya honor itu 30% dari total keseluruhan dana BUS. Jadi untuk ideal diharapkan 30% saja paling tinggi untuk idealnya. Tapi jika 50% tadi bisa saja sesuai tadi dilampirkan analisa kebutuhannya beserta persetujuan oleh kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Kita lanjutkan, kita baca yang merah ini. Besar honorarium rutin sekurang-kurangnya 50% OMK masing-masing daerah. Ini nanti kita akan jelaskan di bagian selanjutnya, ada penjelasannya untuk ini. Kita lewati saja terlebih dahulu. Ini ruang lingkup umum, masalah honor, kita baca. Kita baca poin 8 ini. Terlebih dahulu, satuan biaya untuk belanja dan penggunaan dana BUP dan BUS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Satuan biaya masukan itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, biasanya SBM. Ada SBM-nya nanti untuk tahun anggaran 2022. Jika tidak salah ini sudah keluar dari Kementerian Keuangan. Dan juga dari pemerintah daerah, bisa OMK tadi, upah minimum kabupaten, atau OMP, upah minimum provinsi. Itu nantinya sebagai dasar standar biaya masukannya untuk penetapan honor yang ada SBM-nya. Ruang lingkup di sini komponen honor ada 3 di sini. Honor rutin. Perhitungan honor rutin ditamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK.
yaitu tugas utama, tugas tambahan, dan tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler maupun tugas tambahan non-rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Ini dimaksud non-rutin seperti itu pengertiannya. Untuk output kegiatan diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari madrasah, tapi kalimat di sininya misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah. Ini kemungkinan berasal dari luar madrasah. Nanti yang boleh dibayar honornya, nanti kita baca selanjutnya. Ini ada pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia berasal, ini penjelasannya. Sedangkan bagi sumber daya manusia berasal dari internal madrasah sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Artinya sudah masuk ke dalam honor rutin ini jika berasal dari internal madrasah atau dari dalam madrasah itu sendiri. Nanti ada penjelasannya di bawah. Ini honor operator IT diutamakan bagi operator IT dari luar madrasah. Kata kuncinya di sini luar madrasah. Sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh P3 internal madrasah sudah diperhitungkan dalam honor rutin beban kerja. Sudah masuk honor rutin beban kerja ini untuk internal madrasah. Kegiatan di sini saya lewati saja. Saya fokus yang honor tadi. Oke, kita kembali lagi. Ini pengungkap detailnya masalah honor rutin. Honor rutin di PPNS satuan perhitungannya adalah per orang per bulan. Artinya orang per bulan satuannya. Di sini besaran honor rutin sekurang-kurangnya, ini yang di awal tadi saya sampaikan, sekurang-kurangnya 50% dari OMK daerah masing-masing atau sesuai dengan kemampuan madrasah berdasarkan beban kerja. Yang ini, yang kita singgung di awal tadi, yang ini. 50% OMK. Sekurang-kurangnya. Kita kembali. Ada kalimat di sini sekurang-kurangnya. Maaf. Nih, ada kalimat sekurang-kurangnya 50%. Artinya, setidak-tidaknya atau seminimnya 50%. Paling tidak 50%. Serendah-rendahnya begitulah. 50% dari OMK. Ingat, dari OMK, upah minimum kabupaten, daerah masing-masing. Jika tidak ada OMK, bisa dari OMP, upah minimum provinsi. Atau, di sini ada kalimat atau. Ini termasuk kalimat konjungsi atau sambung yang bersifat pilihan. Di sini atau. Karena ada pilihan, bisa saja disesuaikan dengan kemampuan madrasah. Ini ingat, poinnya kemampuan madrasah berdasarkan beban kerja. Jadi poinnya sesuai dengan kemampuan madrasah, artinya sesuai dana yang ada di madrasah, dan berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan oleh di PNS-nya, atau nanti bisa dibuat ABK Anjepnya, analisis beban kerja waktu pembuatan SK seperti itu. Ini contohnya ada. Misal OMK Kabupaten A 1 juta rupiah, maka besar honor rutin sekurang-kurangnya dari 500.000. Jika 50%, paling rendah tadi 500.000. Artinya jangan sampai kurang pada 500.000, untuk lebih boleh seperti itu. Dengan catatan tadi disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan madrasah masing-masing untuk pendanaannya seperti ini. Guru A ini beban kerjanya ada 3, guru B beban kerjanya cuma mengajar. Jadi guru A 750.000, sedangkan guru B 500.000. Berdasarkan beban kerja tadi dengan upah minimum kabupatennya 1 juta yang di atas ini. Jadi ada beda antara guru A dan guru B. Itu madrasah masing-masing menentukan keputusannya. Seperti itu, kita lanjutkan masalah honor rutin di PNS. Di sini yang tidak bolehnya, bagian tidak boleh dibelanjakan, honor atau gaji bagi PNS di sini tidak boleh. Jelas, itu sudah. Dan poin yang kedua, honor rutin bagi tenaga kependidikan bukan PNS pada madrasah atau biasanya tata usaha. Satuannya tetap orang per bulan. Di sini tambahan boleh ditambahkan jika memungkinkan anggaran pada madrasah THR. Tunjangan hari raya keagamaan biasanya. Atau gaji ke-13. Ini sama saja tadi penjelasannya untuk non
Untuk guru, mohon maaf, untuk tata usaha atau tenaga kependidikan 50% juga sekurang-kurangnya kalimatnya. Artinya paling rendah 50% dari OMK, atau tadi ada ataunya sesuaikan dengan kemampuan madrasah berdasarkan beban kerja. Ini jenis-jenisnya ada pegawai administrasi, bendahara, silakan dibaca saja di sini sampai dengan operator IMIS, IT lainnya, pengelola keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS. Di sini yang tidak boleh, honor bagi tenaga kependidikan yang sudah menerima honor rutin di madrasah satuan administrasi, pangkas adminka tidak boleh menerima honor rutin di madrasah lain. Artinya tidak boleh menghonor atau menambah di madrasah lain jika sudah menerima honor rutin dari madrasah Satminka. Apabila yang bersangkutan menerima pekerjaan madrasah lain, maka harus berstatus non-rutin. Maka harus ini berstatus non-rutin dan wajib bekerja di luar jam Satminka, seperti itu. Ini honor untuk honor rutin di PNS sertifikasi pada madrasah boleh dibayar hanya yang kelebihan jam mengajarnya. Non-inpas, tapi di sini yang diperbolehkan non-inpassingnya. Untuk inpassing di sini tidak boleh yang kelebihan jam mengajar atau kelebihan beban kerjanya. Oke, seperti itu. Silakan dibaca secara mandiri atau dianalisa. Untuk honor kepanitiaan di sini berdasarkan standar biaya masukan atau SBM. Bentuk kegiatannya silakan dibaca di sini. Untuk honor panitia yang boleh, yang tidak boleh ini penilaian tengah semester dan penilaian harian. Kita lanjutkan honor narasumber. Untuk honor narasumber di sini untuk honor narasumber yang boleh silakan dibaca. Narasumber yang tidak boleh dari dalam madrasah dan dalam Kementerian Agama. Ini poinnya saja yang tidak boleh seperti ini. Yang boleh silakan dibaca di sini. Honor lainnya ini untuk penrektor, teknisi, pengawas ujian, penulisan ijazah, penyusunan ujian. Yang tidak boleh honor fungsi penilaian dan atau ujian, honor penyusunan soal penilaian pas, penilaian akhir semester, penilaian akhir tengah semester, gendak salah, PTS atau harian. Ini ada lagi tambahan honor operator. Untuk honor operator ini kalimatnya masih umum. Apakah terkait dengan honor operator IT atau secara umum? Karena ini umum. Yang tidak diperbolehkan di sini ASN. Kecuali jika ada SBM-nya. ASN boleh kecuali jika ada standar biaya masukannya yang dan Kementerian Keuangan tadi. Ini sama saja skemanya, sekurang-kurangnya 50% dari MK masing-masing atau sesuai dengan kemampuan madrasah masing-masing berdasarkan beban kerja. Bisa dibayar penghutang per bulan atau per kegiatan. Ini untuk honor operator perlu dipertegas apakah mencakup operator keseluruhan atau cukup yang penjelasan di atas tadi honor operator untuk IT saja. Yang ini. Jadi apakah itu khusus keseluruhan, operatornya secara umum, operator apa saja, atau honor operator IT saja yang dimaksud di sini. Jadi poinnya seperti itu. Yang pertama poinnya di sini untuk masalah honor jangan lebih dari 50%, batas tertinggi maksimal 50% dengan syarat tadi disetujui oleh Kemenak kantor Kemenak kabupaten kotanya serta melampirkan kebutuhan guru di sini jumlah pegawainya. Untuk besaran honor rutin sekurang-kurangnya 50% dari MK, boleh lebih, tidak boleh kurang dari 50% karena di sini sekurang-kurangnya. Kita paling tidak boleh lebih, intinya seperti itu. Nih, silakan ada contohnya bisa dipahami juga di sini. Untuk honor yang lainnya silakan dipahami yang di bagian tidak boleh dibelanjakan ini. Jadi bagi teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham, terutama untuk bendahara,
silahkan ditanyakan langsung ke tim. Biasanya tim penanggung jawab Kemenak Kabupaten Kotanya terlebih dahulu, atau bisa juga langsung ke tim Kanwilnya, kantor wilayahnya. Jadi ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf penjelasannya agak sedikit rumit dan ribet atau cepat. Untuk menghemat waktu agar tidak terlalu panjang, silahkan dibaca saja secara mandiri draft Joknesbusnya ini. Mudah-mudahan tadi tidak ada perubahan mendasar untuk Joknes yang asli atau dalam bentuk bukan draft. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.